Langit biru pagi menanti. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada program studi Sistem Informasi mata kuliah ini akan membantu untuk mengelola data dan mengambil keputusan efektif. Mata kuliah ini akan membuka wawasan tentang peran teknologi dalam efisiensi dan inovasi. Mari kita pelajari bersama. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini ada dua, yaitu CPL SER 9, mampu melakukan analisis kebutuhan pengguna dan manajemen proyek sistem informasi dengan pendekatan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Lalu CPL 10, mampu mengelola layanan teknologi sistem informasi untuk kebutuhan industri, serta berperan sebagai konsultan dalam strategi transformasi digital organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut. CPMK Yung Disem 922 mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna secara mendalam melalui teknik seperti wawancara, survei, dan observasi untuk menyusun spesifikasi yang sesuai dengan tujuan sistem informasi. CPMK Sentu 923 mampu merencanakan dan mengelola proyek sistem informasi dengan memilih pendekatan manajemen proyek yang sesuai. CPMK Sentu 924 mampu memonitor dan mengevaluasi kemajuan proyek sistem informasi untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebutuhan atau kendala. CPMK 725 mampu mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi di organisasi, termasuk pemantauan kinerja, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Hai semuanya! Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia modern. Implikasi etika dari teknologi informasi. Teknologi sedang berkembang pesat, dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana moral, etika, dan hukum berperan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi ini. Pertama, mari kita bicara tentang moral, etika, dan hukum. Moral adalah prinsip-prinsip yang kita pegang sebagai individu tentang apa yang benar dan salah. Etika, di sisi lain, adalah standar yang diatur oleh masyarakat atau kelompok profesional tentang perilaku yang dapat diterima. Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketika kita masuk ke dalam dunia teknologi informasi, semua aspek ini menjadi semakin rumit. Misalnya, bagaimana kita menangani privasi data? Apakah etis bagi perusahaan untuk mengumpulkan dan menjual data pribadi kita tanpa izin yang jelas? Hukum mungkin mengizinkan ini dalam beberapa kasus, tetapi dari sudut pandang moral dan etika, banyak yang akan menentangnya. Etika teknologi informasi juga mencakup bagaimana kita menggunakan teknologi untuk keberhasilan bersama. Chief Information Officer atau CIO memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Mereka harus memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka, tidak hanya keuntungan jangka pendek. Teknologi informasi telah membuka banyak peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan etika yang signifikan. Misalnya, kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi banyak orang. Bagaimana kita menyeimbangkan manfaat dan kerugian ini? Selain itu, ada juga isu-isu seperti keamanan siber dan hak kekayaan intelektual. Apakah etis untuk meretas sistem perusahaan untuk mengungkapkan tindakan yang tidak etis? Apakah kita melanggar hukum dengan mengunduh konten bajakan meskipun kita merasa harga aslinya terlalu mahal? Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk terus mempertanyakan dan memahami isu-isu ini. Teknologi akan terus berkembang, dan kita harus siap untuk menghadapi implikasi etis yang menyertainya. Jadi, mari terus belajar dan berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Terima kasih sudah menonton. Matronahinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu.